Ketegangan militer di Asia Timur kembali memuncak setelah Jepang mengumumkan telah mengerahkan jet tempurnya untuk membuntuti pesawat pengebom strategis Rusia. Pesawat-pesawat Rusia tersebut, yang mampu membawa senjata nuklir, terbang di atas perairan internasional, tepat di sepanjang tepi wilayah udara Jepang. Kementerian Pertahanan Jepang melaporkan dua pengebom Tu-95 Rusia dikawal dua jet tempur Su-35 terdeteksi terbang menuju Pulau Sado di Laut Jepang, sebelum akhirnya berbalik arah. Mengapa Rusia melakukan operasi militer aktif di sekitar Jepang bahkan di tengah invasi mereka ke Ukraina? Bagaimana insiden ini menjadi latar belakang pidato Perdana Menteri baru Jepang, Sanae Takaichi? Dan mengapa aktivitas militer serupa juga memicu respon jet tempur NATO di Eropa? Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah peningkatan ketegangan militer antara Rusia dan negara-negara tetangga, baik di Asia maupun Eropa. Pembuntutan Tu-95 dan kekhawatiran Jepang. Insiden ini terjadi pada hari Jumat dan menunjukkan eskalasi aktivitas militer Rusia di dekat wilayah udara Jepang. Pesawat kunci yang dibuntuti Jepang adalah dua pesawat pengebom strategis Tu-95 yang dikenal mampu membawa muatan nuklir. Pesawat-pesawat ini dikawal oleh dua jet tempur modern Su-35. Rute penerbangan, Kementerian Pertahanan Jepang merilis peta yang menunjukkan pesawat-pesawat tersebut terbang di perairan internasional di lepas pantai barat Jepang, terbang mendekati Pulau Sado sebelum akhirnya berputar ke utara. Menteri Pertahanan Jepang, Shinjiro Koizumi, menegaskan, Rusia melakukan operasi militer aktif setiap hari di sekitar negara kita, bahkan ketika mereka masih menginvasi Ukraina. Inilah kenyataannya. Sikap Jepang menilai aktivitas semacam ini berpotensi mengancam stabilitas kawasan. Klaim Rusia dan respon PM Takaichi. Kementerian Pertahanan Rusia mengonfirmasi penerbangan ini, menyebutnya sebagai penerbangan patroli selama 11 jam di atas perairan netral Laut Jepang. Mereka menegaskan, penerbangan itu sesuai dengan regulasi wilayah udara internasional dan merupakan bagian dari latihan rutin. Moskow juga mengakui bahwa pesawat mereka dikawal oleh jet tempur asing di beberapa segmen. Namun, Jepang melihat insiden ini sebagai ancaman serius, terutama berbarengan dengan pergantian kepemimpinan. Pidato perdana, insiden ini terjadi hanya beberapa jam sebelum Perdana Menteri baru Jepang, Sanae Takaichi, menyampaikan pidato perdananya di parlemen. Janji pertahanan, dalam pidatonya, Takaichi berjanji untuk mempercepat pembangunan kekuatan pertahanan Jepang. Ia menilai aktivitas militer Rusia, bersama dengan gerak militer Cina dan Korea Utara, menimbulkan keprihatinan serius bagi keamanan nasional Jepang. Dukungan Ukraina, Takaichi juga menegaskan komitmen Jepang untuk mempererat kerjasama dengan Ukraina, memuji keberanian rakyat Ukraina yang setiap hari berdiri menghadapi agresi. Tindakan Rusia ini secara tidak langsung memberikan justifikasi politik bagi PM Takaichi untuk memperkuat militer Jepang. Pola pelanggaran di Eropa, Lituania dan NATO. Yang menarik, ketegangan ini bukanlah insiden yang terisolasi. Aktivitas militer agresif Rusia juga memicu kekhawatiran serupa di Eropa, khususnya di antara negara-negara anggota NATO. Pelanggaran Lituania. Pada hari sebelumnya, Lituania, yang merupakan anggota NATO, melaporkan bahwa jet tempur Su-30 dan pesawat pengisian bahan bakar udara Il-78 Rusia melintas ke wilayah udaranya selama sekitar 18 detik. Reaksi NATO. Presiden Lituania, Gitanas Nausėda, menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional. Sebagai respons, NATO segera mengerahkan jet Eurovictor Typhoon asal Spanyol dari Pangkalan Udara Šiauliai sebagai bagian dari operasi Eastern Sentry. Pesan kesiapan, seorang pejabat NATO menegaskan, respons cepat ini menunjukkan kesiapan kami untuk melindungi wilayah udara aliansi. Pola aktivitas militer Rusia yang provokatif, baik di Asia Timur maupun di Eropa, menunjukkan strategi global Rusia untuk menguji pertahanan dan kesiapan negara-negara Barat dan sekutunya. Pengerahan jet tempur Jepang untuk membuntuti pengebom strategis Rusia Tu-95 menegaskan bahwa ketegangan geopolitik sedang meningkat di dua front, Asia dan Eropa. Rusia, meskipun fokus pada perang di Ukraina, terus menggunakan pameran kekuatan militer untuk memberikan tekanan kepada para tetangganya dan sekutu AS. Bagi Jepang, insiden ini memperkuat pandangan bahwa aktivitas militer Rusia, Cina, dan Korea Utara menimbulkan keprihatinan serius, yang secara politik akan memuluskan jalan bagi Perdana Menteri Takaichi untuk mewujudkan janji memperkuat pertahanan nasional secara signifikan.